menjelaskan materi mengenai pengertian etika bisnis dan definisi pengaturan. Etika bisnis merupakan cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal maupun eksternal lain tetap sehat. Selanjutnya adalah pengaturan. Pengaturan adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang dapat diimplementasikan. Sebuah analisis dari pengaturan memfokuskan pada pelaku formal dan informal yang sudah tersusun dalam sebuah tempat untuk segera dilaksanakan dan diputuskan sesuai dengan yang diimplementasikan. Pengaturan atau governance pada dasarnya sudah berjalan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan juga manusia sebagai makhluk alam. Pemerintah merupakan salah satu pelaku dalam pengaturan. Pelaku lainnya terkait dalam pengaturan tergantung pada tingkatan pemerintahan yang kita diskusikan. Perkenalkan, nama saya Luciana Purba. Saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu good governance dan juga 8 karakteristik dari good governance. Good governance ini sendiri sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia sejak era reformasi. Namun, seiring perkembangnya pelaksanaan good governance, di Indonesia belum dapat dijalankan secara maksimal atau belum dapat dikatakan good governance ini berhasil dijalankan oleh perusahaan. Kenapa? Hal ini terutama karena pengelolaan anggaran dana dan juga akuntansi yang keduanya merupakan produk penting dari good governance ini sendiri. Untuk menangani hal tersebut, diperlakukan transparansi dari informasi yang lebih mendalam terhadap publik, khususnya mengenai APBN, sehingga memberi kemudahan kepada masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan dan pengawasan terhadap APBN dan juga BUMN. Good governance memiliki pengertian pengaturan yang baik. Hal ini sebenarnya erat kaitannya dengan etika yang baik dari perusahaan. Konsep good governance berkaitan erat dengan konsep pembangunan, di mana keberlanjutan terhadap proses dalam peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar melalui pemberdayaan sumber daya alam sesuai dengan sinergi antar pemerintah, sektor swasta, dan juga komunitas sipil. Good governance ini sendiri merupakan sebuah hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah yang memegang sektor perekonomian BUMN sepertinya yang kita ketahui yaitu Pertamina atau Telkom, PLN, dan lain sebagainya. Adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan juga pemberdayaan hukum, hal ini dapat menunjang terjadinya good governance. Good governance ini sendiri memiliki 8 karakteristik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain yang mengarah pada kepentingan umum. Yang pertama adalah partisipasi, yang kedua yaitu hukum, di mana pemerintah yang baik harus memberikan hukum yang adil dan juga kerangka kerja yang tidak memihak pada siapapun. Ini termasuk perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia, termasuk juga yang minoritas. Yang ketiga yaitu transparansi dari transaksi, yang artinya semua kebijakan, semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh petinggi dari perusahaan ataupun pemerintah dari perusahaan BUMN tadi itu dapat memberikan transparansi dari setiap kebijakan tersebut. Karakteristik responsif artinya nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap yang proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan juga kebutuhan kerja dari perusahaan, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak. Consensus orientation atau orientasi kesepakatan merupakan setiap keputusan harus diambil melalui proses musyawarah. Secara pengambilan keputusan secara konsensus akan meningkatkan sebagian besar komponen yang bermusyawarah dalam upaya mewujudkan efektivitas pelaksanaan keputusan dari perusahaan. Yang keenam, karakteristik adil dan bersifat umum. Adil dan bersifat
umum itu artinya setiap keputusan yang diambil harus adil bagi setiap karyawan dan juga bersifat umum, artinya tidak memihak pada karyawan tertentu atau pada komunitas tertentu. Efektif dan efisien artinya tata kelola dari pemerintah yang baik terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan hasil yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memanfaatkan sebaik-baiknya secara optimal sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dan yang terakhir dari karakteristik good governance yaitu pertanggungjawaban, yang berarti setiap konsep, setiap keputusan yang sudah diambil oleh perusahaan atau pemerintah yang memiliki sektor industri seperti BUMN yang nantinya akan berguna bagi masyarakat, ini memiliki konsep etika yang lebih dekat dengan administrasi publik, yang berarti harus mempertanggungjawabkan setiap pencatatan keuangan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan tersebut agar memiliki transparansi terhadap masyarakat yang lebih luas. Perkenalkan, nama saya Rade Rangga Bahtiar. Di sini saya akan membahas tentang peran pemerintah dalam etika bisnis. Beberapa peran pemerintah dalam etika bisnis adalah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi yang lemah dan sebagai penyimbang. Good governance juga memiliki makna sistem tata kelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan kepentingan stakeholder dan meningkatkan nilai atau kinerja perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh pelanggaran prinsip-prinsip good corporate governance. Yang pertama, ada pelanggaran etika bisnis terhadap hukum. Yang kedua, pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi. Yang ketiga, pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas. Yang keempat, pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban. Yang kelima, pelanggaran etika bisnis terhadap kewajaran. Yang keenam, pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Yang ketujuh, pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati. Perkenalkan, nama saya Lingga Aulia Mayori. Selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kewajaran. Sebuah perusahaan properti ternama di Yogyakarta tidak memberikan surat izin membangun rumah IMB dari developer kepada 2 orang konsumennya di kawasan Kafling perusahaan milik perusahaan tersebut. Konsumen pertama sudah memenuhi kewajiban membayar harga tanah sesuai kesepakatan dan biaya administrasi lainnya. Sementara konsumen kedua masih mempunyai kewajiban membayar kelebihan tanah. Karena setiap kali akan membayar, pihak developer selalu menolak dengan alasan belum ada izin dari pusat perusahaannya. Pusatnya ada di Jakarta. Yang aneh adalah di kawasan Kafling itu hanya 2 orang ini yang belum mengantongi izin pembangunan rumah. Sementara 30 konsumen lainnya sudah diberi izin dan rumah mereka sudah dibangun semuanya. Alasan yang dikemukakan perusahaan itu adalah ingin membuka pelajaran kepada 2 konsumen tadi karena 2 orang ini telah memprovokasi konsumen lainnya untuk melakukan penuntutan segera pemberian izin pembangunan tanah. Dari kasus ini, perusahaan properti tersebut telah melanggar prinsip kewajaran atau fairness karena tidak memenuhi hak-hak stakeholder konsumen dengan alasan yang tidak masuk akal.